بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang fana. Sesungguhnya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang singkat. Tidak terasa telah berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kematian semakin menghampiri kita. Maka kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sangat singkat dibanding dengan kehidupan akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Bahkan banyak yang kurang dari 60 tahun. Maka jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kita hanya hidup beberapa jam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai perbandingan tentang dunia dan di akhirat. Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, yang satu harinya kadarnya setara dengan 50.000 tahun. Ini hitungan antara dunia dengan mahsyar. Kemudian antara dunia dengan akhirat, maka perbandingan satu harinya adalah 1000 tahun, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, yang satu harinya kadarnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehingga jika dihitung, kita hidup hanya beberapa jam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an bertanya kepada penduduk neraka, berapa tahun kalian hidup di dunia? Kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Kata mereka, labisna yauman au ba'da yaum. Kami hidup di dunia setengah hari atau satu hari. Maka itulah hakikat dari kehidupan dunia yang hendaknya kita menyadari. Namun kebanyakan di antara manusia lupa dengan hakikat ini. Mereka mengira bahwasanya tubuh yang sehat bisa menjadikan umurnya menjadi panjang. Mereka mengira bahwasanya harta yang banyak adalah sesuatu
yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Allah mencela mereka dan mengatakan di dalam Al-Quran, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka mengira bahwasanya harta tersebut bisa menjadikan mereka kekal. Allah berfirman, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam tidak pernah memuji dunia sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala selalu mencela dunia di dalam Al-Quran. Tidak ada pujian atas dunia. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah memuji dunia. Allah mengatakan tentang kehidupan dunia bahwasanya dunia hanyalah permainan, dunia hanyalah senda gurau. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ma hiya illa hayatud dunya lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya senda gurau dan permainan. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Begitu juga Nabi SAW tidak terlalu mementingkan dunia. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Bajunya adalah baju yang ditambal. Nabi tidak pernah hidup dalam gemerlap keduniaan. Begitu juga Nabi SAW sering dalam keadaan lapar. Ketika lapar Nabi selalu berpuasa. Bahkan berbulan-bulan dapur Nabi tidak pernah berasap. Nabi hanya makan air dan kurma. Dan Aisyah mengatakan, ma syabi'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min khubzin aw lahmin illa ala dhaifin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kenyang disebabkan oleh roti, ataupun tidak pernah kenyang disebabkan oleh daging, kecuali ketika menjamu tamunya. Begitu juga para sahabat, mereka adalah orang yang sangat sederhana dan mereka biasa dalam keadaan kelaparan. Maka ketika mereka menggali parit Khandaq, ketika itu pasukan kaum musyrikin sudah bergerak dari Mekah menuju Madinah. Mereka menggali parit yang besar. Kaum muslimin menggali parit yang besar, yang dalamnya 5 meter, yang lebarnya 5 meter, dan panjangnya berkilo-kilometer. Di musim yang sangat panas, mereka kelaparan. Di antara mereka ada yang mengganjal perutnya dengan batu dikarenakan saking laparnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aisul akhirah, Allahumma la aisha illa aisul akhirah, warhamil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, dan rahmatilah orang-orang ansar dan muhajirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Allah mengkiaskan mengenai kehidupan dunia di dalam Quran surah Al-Kahf, wadrib lahum masalal hayatid dunya, dan berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, bahwasanya kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun dari langit,
kemudian hujan tersebut menumbuhkan pepohonan yang ada di bumi. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian tumbuhan tersebut menjadi kering dan ditiup oleh angin. Maka seperti itulah kehidupan dunia yang singkat ini, seperti tumbuhan yang segar tiba-tiba menjadi layu dan menjadi kering kemudian ditiup oleh angin. Maka kita hidup di dunia bagaikan seorang musafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing atau seorang musafir. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang panjang. Kita hanyalah musafir yang sebentar saja. Kita hanyalah seorang musafir yang beristirahat di bawah sebuah pohon. Masih ada perjalanan yang sangat panjang, yang mana tujuannya hanya dua, antara surga dan neraka. Maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Bangunlah di malam hari, salatlah, giatlah dalam beribadah. Sempatkanlah diri untuk membaca Al-Quran, sempatkanlah diri untuk menghafal Al-Quran, sempatkanlah diri untuk belajar. Jangan sampai kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka ini adalah kerugian yang sangat nyata. Maka begitu juga para sahabat dan para salihin, mereka semangat dalam beribadah dan mereka meninggalkan dunia ini. Maka dikisahkan pada sebuah kisah bahwasanya istri dari Habib bin Muhammad Al-Faris mengatakan kepada suaminya, "Qum ya Habib, bangun wahai Habib, fa inna at-tariqa ba'id." Sesungguhnya jalan kita masih jauh, wa zaduna qalil, dan bekal kita masih sedikit, wa qawafilus salihin qad sarat min baini aidina wa nahnu qad baqina. Sedangkan orang-orang soleh telah jalan meninggalkan kita dan kita adalah orang yang ditinggalkan oleh mereka. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi penyemangat kita, bisa menjadi penyemangat kita dalam beribadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimis shalah.